Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kalkulus kita. Kita sampai pada pokok bahasan integral tentu, ya. Kita lihat sub capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa yang pertama dapat menentukan apakah integral tentu dapat dihitung dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus, ya. Kemudian yang kedua adalah menghitung integral tertentu. Mari kita mulai. Teorema fundamental kalkulus. Bunyinya gimana? Jika AB elemen R. Jadi syarat pertama AB elemen R dulu. Yang syarat kedua, fungsi f kecil, kontinu pada interval tertutup AB. Ya. Kemudian, dan yang ketiga adalah turunan f besar X sama dengan fx untuk setiap X anggota interval tertutup AB. Kalau ketiga syarat ini terpenuhi, maka integral AB fx dx sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Integral AB fx dx itu disebut integral tentu, ya. Kemudian fx-nya itu disebut sebagai integran. Contohnya adalah hitung integral 1, 2, 3x kuadrat dx. Ingat ya, batas integrasinya adalah 1 dan 2. Batasnya siapa dia? Batasnya x. Itu yang harus Anda perhatikan benar, ya. Nah ini ya. Jadi batasnya X adalah 1 dan 2. Kita lihat, untuk menyelesaikan ini dengan TFK, maka Anda harus cek apakah 1 dan 2 ini anggota R. Apakah 1 dan 2 ini bilangan real, anggota himpunan bilangan real. Ternyata jawabannya ya. Kemudian fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ini, apakah dia kontinu di interval 1, 2. Ya? Di interval 1, 2, bukan AB ini ya. Interval 1, 2, ya. Nah, ternyata fx ini kan fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu kontinu di setiap titik, di setiap bilangan real, sehingga dia kontinu di interval 1, 2. Jadi setiap x elemen interval tertutup 1, 2 dia kontinu. Yang ketiga, kalau ini saya integralkan 3x kuadrat, dia menjadi x pangkat 3. Jadi f besar x sama dengan x pangkat 3 mempunyai turunan fx sama dengan 3x kuadrat. Akibatnya apa? Integral 1, 2, 3x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3. Batas x-nya 1 sampai 2. Kemudian x-nya diganti 2 menjadi 2 pangkat 3. Dikurangi x-nya diganti 1. 1 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 1 sama dengan 7. Ya. Nah kita lanjutkan sekarang yang kedua, yang contoh yang kedua. Hitunglah 0 sampai tak hingga sama dengan 1 per 1. Itu kan 0 tak hingga 1 per 1 plus x kuadrat dx. Kita perhatikan. 0 ini anggota R? Iya. Tak hingga anggota R? Bukan. Jadi tak hingga ini bukan anggota himpunan bilangan real. Atau dia bukan bilangan real. Karena tak hingga bukan anggota himpunan bilangan real R, maka integral 0 tak hingga 1 per 1 plus x kuadrat dx tidak dapat dihitung dengan TFK. Sampai pembahasan ini, bab ini, kita belum belajar tentang bagaimana menghitung kalau fungsinya tidak memenuhi, kalau yang integral tentunya tidak memenuhi teorema fundamental kalkulus. Itu yang kita pelajari pas kita belajar integral tak wajar, ya. Kemudian contoh selanjutnya integral minta hingga 0, 1 per 1 plus 9x kuadrat dx. Ini pun negatif tak hingga ini juga bukan anggota R. Karena ini bukan anggota R, maka integral minta hingga sampai 0, 1 per 1 plus 9x kuadrat dx tidak dapat dihitung dengan TFK. Ya. Nah, kita lanjutkan contohnya. Misalkan integral 1, 2, 1 per 2 min x dx. Kita perhatikan 1 min 2x. 1 per 2 min x ini kan bentuknya pecahan. Penyebutnya adalah 2 min x. Ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Setelah kita tahu penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan 2. Lalu kita tengok ininya, batas integrasinya.
1 sampai 2. Ya. Daerah integrasinya 1 sampai 2, batasnya di 1 dan 2. Kalau kita masukkan 2 ke sini ketemu 1/0. Akibatnya apa? F-nya tidak kontinu di X sama dengan 2. Jadi kita selesaikan. Karena Fx sama dengan 1/2 min X tidak terdefinisi di X sama dengan 2, sedangkan 2 elemen interval tertutup 1, 2, maka F-nya tidak kontinu di X sama dengan 2. Jadi kurang F di sini ya. Maka F, di sini ada F-nya, F tidak kontinu di X sama dengan 2. Elemen 1, 2. Sehingga apa? Integral 1, 2, 1/2 min X dx tidak dapat dihitung dengan menggunakan TFK. Kita lihat contoh berikutnya. Hitung integral 1 sampai 2, 1/1 plus X kuadrat dx. Kita perhatikan bahwa dia juga merupakan pecahan fungsi rasional. Fungsi rasional penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita nolkan ini, maka X-nya ketemu 1 dan negatif 1. Ternyata 1 ada di batas bawah integrasi. Akibatnya apa? Karena Fx sama dengan 1/1 plus Nx kuadrat tidak terdefinisi di X sama dengan 1, sedangkan 1 elemen interval tertutup 1, 2 yang merupakan daerah integrasi, maka F-nya, di sini ada F ya, maka F, di sini ada F, tidak kontinu di X sama dengan 1 elemen interval itu 1, 2. Sehingga apa? Sehingga integral 1, 2, 1 per, nah ini nggak saya ganti juga ya. Ini seharusnya 1 min X kuadrat ya. Jadi integral 1, 2, 1/1 min X kuadrat dx tidak dapat dihitung dengan TFK. Jadi ini ya, ininya nanti diganti itu ya. Mana pulpennya itu ya? Pulpennya dari mana ya? Waduh, nggak tahu juga saya. Oh ini sudah ada. Jadi ini ya, ini digantikan ke sini ya. Ini digantikan ke sini. Oke. Yang ini ada F-nya, ini ada F ya. Di sini ada F, di sini tadi juga ada F. Ini ada fungsi F ya. Nah, itu ya. Yuk, kita teruskan sekarang. Kita teruskan. Contoh berikutnya, karena Fx sama dengan 1/1 plus X ini, integral nota hingga 1/1 plus X min X dx. Kita lihat bahwa ini lagi-lagi merupakan fungsi rasional. Fungsi rasional penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oleh karena itu, 1 min X tidak boleh sama dengan 0. Artinya 1 min X tidak boleh sama dengan 1. Ternyata 1 berada di antara 0 dan 3. Berada di daerah integrasinya. Oke? Berarti apa? Karena Fx sama dengan 1/1 min X tidak terdefinisi di X sama dengan 1, elemen 0,3, daerah integrasinya ya. Ada daerah integrasi satunya, maka F tidak kontinu di X sama dengan 1, elemen interval tertutup 0,3. Sehingga integral, nah ini integral 0,3 1/1 min X dx tidak dapat dihitung dengan menggunakan TFK ya. Nah, ini sifat integral tentu. Jika integral AB Fx dx, integral AC Fx dx, dan integral AB Fgx Fx dx itu ada, maka pertama integral Kfx sama dengan K integral, nah ini ya, jadi K-nya keluar ya. Kalau F plus G, integral AB F plus G X dx, ini jadi dipecah menjadi integral AB Fx dx ditambah integral AB Gx dx. Kalau ini min sama ya, integral AB F min Gx dx sama dengan integral AB Fx Gx min integral AB Gx dx. Yang keempat, integral AB, kalau atas integrasinya kita tukar, B-nya taruh di bawah, A-nya taruh di atas, ini jadi negatif ya. Karena apa? Kalau ini kan jadi FB, FA min FB. Ini kan FB min FA. Kalau ini integralnya A sampai A, berarti batas integrasinya hanya A dan A, Fx dx kita sama dengan 0. Karena apa? Kan sama dengan FA dikurangi FA. Kalau kita punya integral A, C, Fx dx, maka ini bisa dipecah menjadi integral AB Fx dx ditambah B sampai C Fx dx. Jadi ini kalau AC menjadi AB BC gitu ya.
Jika 0 kurang sama Fx kurang sama dengan Gx, maka untuk setiap X elemen AB subset dari interval tertutup AC, maka integral AB Fx dx pasti kurang sama dengan integral AC Fx dx. Artinya apa? Kalau F-nya positif, maka integral dengan daerah integrasi yang, kalau daerah integrasi yang satu itu merupakan superset dari daerah integrasi yang lain, maka yang superset itu lebih tinggi nilainya daripada yang superset dengan dari yang di bawahnya, yang subsetnya ya. Nah kemudian kalau ini lihat bahwa karena Fx kurang atau sama dengan Gx, maka integral AB Fx dx kurang sama dengan integral AB Gx dx ya. Ini adalah sifat yang ke-7. Ini cukup diketahui saja ya. Itu dipakai nanti pada saat Anda menghitung belas dataran ya. Kita lanjutkan sekarang. Contohnya, hitung integral limit hingga 0, 10 kali X plus 1 pangkat 9 dx. Perhatikan ya, ini mengerjakannya tidak mungkin Anda pangkatkan 9. Karena panjang gitu ya, panjang sekali ke sana. Nah, oleh karena itu ini pakai substitusi. Kalau pakai substitusi, cara menyelesaikan integral tak tertentunya dibagi jadi 2. Cara pertama adalah, kita misalkan Y sama dengan X plus 1. Ini jadi misalnya X sama dengan 1. Ingat, kalau Y sama dengan X plus 1, untuk X sama dengan negatif 2, batas dengan negatif 2, maka Y-nya sama dengan X plus 1 sama dengan negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. Dan untuk X sama dengan 0, batas integrasi yang di atas, maka Y sama dengan X plus 1 sama dengan 1. Ingat, karena Y sama dengan X plus 1, maka dy per dx, dy sama dengan dx. Oleh karena itu, integral negatif 2, 10x plus 1 pangkat 9 dx sama dengan apa? Sekarang kita ubah jadi Y. X plus 1 kita ubah menjadi Y pangkat 9. Dx plus 1, dx-nya disama dengan dy, maka batas integrasinya berubah dari min 1, dari min 2 ke 0 menjadi min 1 ke 1. Hati-hati ini ya. Hati-hati dengan daerah integrasi ini. Karena apa? Yang ini batas integrasinya adalah batasnya X. Jadi X itu berada dari min 2 sampai 0. Sedangkan Y berada dari min 1 ke 1. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ini sama dengan Y pangkat 10. Ini min 1, 1 dimasukkan ke sini jadi 1 pangkat 10 dikurangi min 1 pangkat 10. Ini ketemu 1 dikurangi sama dengan 0 ya. Cara kedua, kita pakai cara undi-undi yang seperti biasanya ya. Maka X plus 1 kita anggap undi-undi. Jadi pertama, batas integrasinya ini jangan ditulis dulu. Biarkan dulu. Tapi itu 10 kalikan X plus 9 dx plus 1 per 1. Berarti sekarang kalau X-nya sama dengan negatif 2 sampai 0, maka X plus 1 dari berapa sampai berapa? Berarti X plus 1-nya, X-nya diganti negatif 2. Diganti negatif 2, X-nya ketemu negatif 1, X-nya diganti 0, ketemu 1. Jadi batas integrasi sekarang berubah jadi negatif 1 ke 1. Untuk membedakan dengan ini, kita kasih X plus 1 dan X plus 1 di sini. Kemudian diintegralkan ini menjadi X plus 1 pangkat 10. Batasnya X plus 1 sama dengan negatif 1, batas bawah, batas atasnya X plus 1 sama dengan 1. Sama dengan apa? X plus 1 jadi ganti 1, jadi 1 pangkat 10. X plus 1 yang di bawah diganti dengan negatif 1 pangkat 10, sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya sama. Nah, Anda lihat praktis yang mana terserah Anda ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah ini. Hitung integral 01, X E pangkat 2 X dx. Kita perhatikan penyelesaiannya. Karena ini mungkin dikerjakan dengan integral biasa, maka ini harus dikerjakan dengan integral parsial. Nah, untuk tidak merubah batas integrasinya bolak-balik, maka kita kerjakan dulu integral tak tentunya dulu. Jadi integral X E pangkat 2 X dx. Ingat kemarin bahwa kalau integralnya integral parsial, polinomial ketemu dengan eksponensial, maka yang masuk ke belakang X ke belakang D adalah yang eksponensial. Jadi ini E pangkat 2X, ini E pangkat 2X ya, bukan X ya. Ini seharusnya E pangkat 2X. Jadi DE pangkat 2X per E pangkat 2X. Turunannya E pangkat 2X siapa? E pangkat 2X kali 2. Nah, E pangkat 2X, ini sekali lagi ini 2 ya. Jadi ini 2. Saya tulis dulu pakai pulpen aja ya. Nah, ini seharusnya ada 2 di sini ya. Ada 2. Nah, ya. Ini E pangkat. Jadi ini pangkat E pangkat 2X, ini turunnya E pangkat 2X adalah E pangkat 2X dikalikan 2. Ingat ya, kalau tadi ada batas integrasi 01,
karena di ini DE pangkat 2X, maka ini berubah. Nanti kacau semua itu ya. Nah, kalau kan ini tetap berdasarkan 0101, akibatnya kerjaan Anda jadi salah. Kemudian kita gunakan integral parsial, ini ketemu apa? X kali belakangnya X setengah X kali E pangkat X min setengah integral E pangkat X taruh depan, X-nya taruh ke belakang. Jadi E pangkat 2X dx ya. Jadi setengah sama dengan setengah E pangkat X min setengah integral E pangkat 2X. Ini apa? D2X per 2 ya. 2X turunannya 2, jadi bagi dengan turunannya ya. Sama dengan setengah X E pangkat 2X min 1/4 E pangkat 2X ditambah C. Perhatikan. Kemudian setelah itu baru menghitung integral tak tentunya. Jadi integral 01 X E pangkat 2X dx sama dengan apa? Setengah X E pangkat 2X dikurangi 1/4 E pangkat 2X dari 01. Jangan lupa ya, kurung minus ada. Kalau enggak ada jadi salah ya. Itu pertama. Yang kedua, Anda perhatikan bahwa di sini C-nya nggak perlu ditulis. Kenapa nggak perlu ditulis? Nanti kan kalau ini plus C, nanti plus C dikurangi C hilang juga sama dengan 0 kan. Nah ini kan turunannya aja kan, integralnya saja ya tanpa C ya. Kemudian dimasukkan 1, kemudian dimasukkan 0, ketemu yang ini setengah I pangkat 2, ini ketemu min 1/4 I pangkat 2, ini ketemu ini setengah I pangkat 2 ya. Ini ketemu ini 0, ini min 1/4 I pangkat 0 berarti min 1/4 ya. Nah, ini setengah, ini kan setengah I kuadrat ini. Ini setengah I kuadrat dikurangi 1/4 I. Berapa? Ya 1/4 I kan kuadrat kan, min 1/4 ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, ini soal latihannya ya. Tentukan apakah integral tentu berikut dapat dihitung dengan TFK. Jika tidak, beri alasannya, dan jika iya, hitunglah ya. Jadi ini latihannya 1-5. Kemudian ini latihannya lagi ini sampai 11. Selanjutnya kerjakan juga soal latihan di bahan ajar kalkulus. Oke, ini adalah bahan teori fundamental kalkulus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi